Apa persamaan Martin Luther King Jr., Steve Jobs, dan Wright bersaudara? Mereka mengerjakan proyek berbeda, untuk alasan yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Akan tetapi, ada satu hal yang menyatukan mereka berempat, yaitu mereka semua mengerti bahwa tidak ada yang membeli ide, proyek, atau produk, kecuali mengetahui mengapa mereka melakukan apa yang dilakukannya. Selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Kali ini, saya mau membahas buku yang berjudul Start With Why karya Simon Sinek. Di buku ini, kamu akan mempelajari apa yang membuat beberapa organisasi dan orang lebih inovatif, berpengaruh, dan menguntungkan daripada yang lain. Saya merangkumnya menjadi 7 hal penting dalam buku ini. Chapter 1. Assume you know. Ada cerita terkenal tentang sekelompok produsen mobil Amerika, yang mengunjungi Jepang untuk inspeksi suatu pabrik mobil. Jalur perakitan yang mereka lihat hampir sama dengan yang ada di pabrik mereka sendiri. Tetapi ada satu perbedaan mencolok. Di Amerika Serikat, seorang pekerja menggunakan palu karet untuk mengetuk tepi pintu mobil agar pas. Sedangkan di Jepang, pekerjaan seperti itu tidak ada. Ketika para eksekutif Amerika bertanya bagaimana pabrik ini dapat dikelola tanpa posisi itu, si pemandu Jepang menjelaskan bahwa, kami memastikannya pas saat kami mendesainnya. Produsen mobil Jepang tidak seperti produsen mobil Amerika yang melihat masalah dan mencoba mencari solusi darurat. Mereka merancang hasil yang mereka inginkan sejak awal. Ini memiliki beberapa manfaat yang jelas. Pertama, pintu yang dirancang dengan baik kemungkinan akan bertahan lebih lama dan lebih kokoh secara struktural saat terjadi kecelakaan. Kedua, jika kamu telah mendesain pintu dengan benar, kamu tidak perlu membeli palu atau pekerja untuk menggunakannya. Itu menghilangkan banyak pemborosan dan menghemat banyak uang, waktu, dan kerumitan. Tapi bukan itu cara kerja yang banyak dilakukan banyak organisasi. Apa yang dilakukan pembuat mobil Amerika dengan palu mereka adalah metafora dari cara memimpin di banyak perusahaan di seluruh dunia. Jika dihadapkan dengan hasil yang tidak sesuai dengan rencana awal mereka, maka para pemimpin seringkali menambal dengan menggunakan palu untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi itu bukanlah pendekatan terbaik. Organisasi sukses tidak membutuhkan palu, tetapi mereka membangun produk dan perusahaan sesuai dengan blueprint. Dengan kata lain, mereka membuat segala sesuatunya sesuai desain. Chapter 2. Carrot and Stick. Pada tahun 1990 hingga 2007, produsen mobil Amerika General Motor melihat pangsa pasarnya di Amerika Serikat turun dari 35 menjadi 24%. Dihadapkan dengan persaingan dengan perusahaan Asia seperti Toyota, General Motor mencoba meningkatkan penjualannya dengan menawarkan cashback kepada pelanggan. Pada mulanya hal ini meningkatkan penjualan mobil, tetapi itu tidak berlangsung lama. Karena pada tahun 2008, General Motor rugi $729 untuk setiap kendaraan yang terjual. Pelajaran apa yang kita bisa petik dari peristiwa tersebut? Price game ini nampaknya adalah strategi yang cukup efektif dalam jangka pendek. Ada keuntungan jangka pendek yang fantastis, tetapi dengan cepat menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihentikan. Semakin rendah harga kamu, semakin enggan pelanggan kamu untuk membayar lebih. Hasilnya, keuntungan menipis dan hanya dapat diimbangi dengan lebih banyak penjualan, yang pada gilirannya membutuhkan harga yang lebih rendah. Lebih buruk lagi, price game mungkin dapat mendorong transaksi penjualan, tetapi tidak menghasilkan loyalitas. Ketika General Motor menghilangkan program cashback, maka pelanggan akan meninggalkan produknya dan membeli kendaraan Asia yang lebih murah. Jadi apa alternatifnya? Yuk, ikuti video ini hingga selesai. Chapter 3. The Golden Circle. Apple hanyalah salah satu dari sekian banyak perusahaan komputer lain seperti Dell, XP, atau Toshiba. Keempat perusahaan ini memiliki akses yang sama ke sumber daya, bakat, dan saluran media untuk mempublikasikan barang dagangan mereka. Akan tetapi di dunia nyata, orang membayar lebih untuk perangkat Apple dan mengantre berjam-jam untuk iPhone terbaru. Mengapa demikian? Tidak seperti para pesaingnya, Apple tidak terkait dengan satu kategori produk. Biasanya, konsumen membeli komputer di suatu perusahaan, membeli ponsel dari perusahaan lain, dan pemutar MP3 dari perusahaan yang lainnya lagi. Akan tetapi Apple telah sangat sukses di ketiga kategori pasar tersebut.
Apple bisa seperti itu karena mereka lebih mementingkan why daripada what. Mari kita telusuri lebih lanjut. Sebagian besar perusahaan menjelaskan apa yang mereka lakukan, menyatakan mengapa mereka lebih baik daripada pesaing mereka, dan menyelesaikan semuanya dengan ajakan membeli. Jika Apple seperti kebanyakan perusahaan lain, iklan mereka mungkin akan seperti ini. Kami membuat komputer yang hebat. Dirancang dengan indah dan mudah digunakan. Anda mau membeli. Tapi bukan itu yang dikatakan Apple. Inilah pesan promosi sebenarnya yang menjadikan Apple salah satu perusahaan paling sukses sepanjang masa. Apple has a plan and a promise to make Apple carbon neutral. Wait, no, we've already done that. To make every single Apple product carbon neutral by 2030. Even yours. We're working to make every iPhone, iPad, watch, and Mac with 100% recycled or renewable materials. We're finding new ways to extract aluminum, steel, tin, tungsten, and plastic from recycled Apple products. We're growing enough trees and recycling enough paper to sustain all our packaging. But we can do much more. It's not just what goes into our products, it's also how they're made. Hundreds of manufacturers, distributors, testers, assemblers, disassemblers, and material makers, all upgrading to 100% renewable energy. A lot of them are even going zero waste. But it's still not enough. Manufacturing is just a part of it. What about all of you? This is a big one. Apple devices are all over the world, and by 2030, all of the electricity charging all of your devices will be 100% renewable. So you're a part of this too. Because Apple is going carbon neutral. No, everything Apple is going carbon neutral. Apple has a plan. Perhatikan perbedaannya. Penekanan Apple sama sekali tidak pada produk. Apple tidak memberi tahu konsumen apa yang dibuatnya, melainkan memberi tahu konsumen mengapa ia melakukan apa yang dilakukannya. Ini adalah contoh yang bagus untuk memulai dengan why. Apple tidak berargumen bahwa konsumen harus membeli Mac atau iPhone karena mereka lebih baik dan lebih murah daripada perangkat saingan, atau karena mereka telah didukung oleh selebritas. Melainkan jika konsumen percaya pada kreativitas dan pemikiran out of the box, maka Apple adalah perusahaan yang tepat untuk mereka. Dengan kata lain, Apple melihat calon pelanggan sebagai orang dengan keyakinan dan nilai-nilai daripada sebagai konsumen belaka. Jadi mengapa pesan semacam ini begitu persuasif? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat biologi manusia. Chapter 4. Not opinion but biology. Mengapa kamu mencintai pasanganmu? Seringkali, kita akan mengatakan sesuatu seperti, "Yah, saya tidak tahu," atau "sebab dia lucu dan pintar." Tetapi ada jutaan, bahkan miliaran orang yang lebih lucu dan pintar di luar sana. Atau kamu mungkin berkata, "Dia melengkapi saya." Tetapi itu bukan alasan sebenarnya kamu jatuh cinta, melainkan upaya untuk menggambarkan sesuatu yang hampir tak terlukiskan. Penampang otak manusia terdiri dari 3 area. Di bagian luar adalah neokorteks. Bagian ini bertanggung jawab untuk pemikiran rasional dan bahasa. Bagian tengah adalah limbic brain yang bertanggung jawab atas perasaan seperti kesetiaan dan kepercayaan, serta pengambilan keputusan. Bagian ini tidak memiliki kapasitas bahasa. Itulah mengapa sangat sulit untuk menggambarkan mengapa kamu mencintai seseorang. Ini juga menjelaskan mengapa perusahaan gagal terhubung dengan pelanggan. Sebagian besar perusahaan umumnya memulai dengan what dan how, karena itulah yang diminta pelanggan mereka. Konsumen meminta kualitas hebat, harga murah, layanan 24 jam, dan banyak lainnya. Katakanlah kamu mencoba menjual TV. Kamu akan menjelaskan harga, spesifikasi, dan fiturnya. Semua data ini adalah cara yang bagus untuk melibatkan neokorteks, tetapi intinya, orang dapat memproses sejumlah besar informasi kompleks, tetapi informasi bukanlah yang mendorong perilaku. Jika kamu ingin mengubah perilaku, kamu perlu mengakses limbic brain. Ambil contoh dari industri deterjen laundry. Selama bertahun-tahun, perusahaan Amerika membuat iklan yang mengklaim bahwa deterjen mereka membuat pakaian lebih putih dan cerah. Sekilas, ini adalah proposisi nilai yang solid. Bagaimanapun juga, itulah yang ditunjukkan oleh riset pasar tentang apa yang diinginkan konsumen dari deterjen mereka. Para peneliti telah menanyakan kepada konsumen apa yang mereka inginkan. Mereka menghabiskan seluruh waktu mereka untuk berbicara tentang cara kerja produk mereka. Tapi itu bukan alasan kita membersihkan pakaian. Kita berasumsi semua deterjen membuat pakaian bersih.
Namun ketika kita mengeluarkan pakaian dari mesin, kita tidak memeriksa seberapa putih atau cerahnya, melainkan mencium bau pakaiannya. Jadi seluruh industri deterjen bertindak berdasarkan asumsi yang salah. Itu hanya salah satu contoh untuk menunjukkan mengapa sangat penting untuk memulai segalanya dengan why. Chapter 5. The Law of Diffusion. Apakah kamu mau menghabiskan $40.000 uangmu untuk TV jenis baru yang bisa menjadi penemuan besar berikutnya, tetapi mungkin saja gagal? Tidak, kamu tidak sendiri. Hanya sebagian kecil orang yang menerima produk dan ide baru, tetapi bagian populasi konsumen ini sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dan organisasi yang ingin menjangkau khalayak luas. Inovasi menyebar jauh dan luas ketika mereka diperjuangkan oleh minoritas orang percaya sejati. Chapter 6. Trouble when losing sense of why. Walmart dulunya adalah sebuah perusahaan retail kecil abad pertengahan di Amerika Serikat. Perusahaan bertumbuh menjadi dewasa selama depresi hebat yang melanda dunia tahun 1930. Perusahaan ini secara bertahap tumbuh, tetapi tidak pernah melupakan cita-cita pendirinya. Perusahaan ini menjual produk-produknya dengan harga rendah, tetapi bukan itu yang membuat perusahaan ini begitu populer. Apa yang benar-benar disukai orang adalah filosofinya untuk memberi kembali kepada karyawan, pelanggan, dan komunitas. Namun filosofi itu tidak bertahan lama. Setelah pendirinya, Sam Walton meninggal tahun 1992, raksasa retail ini mulai kehilangan arah. Meninggalkan komitmen sebelumnya kepada komunitas di mana ia beroperasi, berubah orientasi menjadi menjual lebih banyak dan dengan harga serendah mungkin. Orientasi baru ini bukan karena persaingan eksternal, sebab pada kenyataannya, Walmart berada dalam kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Kmart, salah satu saingan terbesarnya, mengajukan perlindungan kebangkrutan pada tahun 2002. Secara keseluruhan, Walmart mengumpulkan sekitar $400 miliar dalam penjualan tahunan. Ini seharusnya menjadi zaman keemasan bagi Walmart, tetapi bukan itu yang dirasakan di dalam perusahaan. Ini adalah masalah umum. Seperti para pemimpin perusahaan besar lainnya, kepemimpinan Walmart telah kehilangan tujuan. Pada tahun 2008, ia menghadapi 73 gugatan class action baru karena melanggar hak-hak karyawannya dan telah membayar jutaan dolar untuk menyelesaikan kasus-kasus sebelumnya. Kota-kota yang dulunya menyambut pembukaan toko Walmart baru, sekarang berjuang mati-matian untuk menjauhkan perusahaan dari komunitas mereka. Obsesi Walmart untuk meningkatkan omsetnya, berasal dari masalah yang mengganggu banyak bisnis Amerika, yaitu mereka tidak merasa sukses, bahkan ketika mereka baik-baik saja secara finansial. Ketika penulis menghadiri Gathering of the Titans, pertemuan tahunan 50 pemimpin bisnis top Amerika di Boston, dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Ditanya apakah perusahaan mereka telah memenuhi target keuangan tahun itu, sekitar 80% peserta mengangkat tangan. Tetapi ketika ditanya apakah mereka merasa sukses, 80% tangan turun. Ini adalah salah satu risiko, mencapai begitu banyak kesuksesan. Ketika kesuksesan mengikuti kesuksesan, perusahaan menjadi semakin percaya diri tentang apa yang mereka lakukan, dan lupa mengapa mereka melakukannya. Chapter 7. Focused on why. Samuel Pierpont Langley meyakini bahwa dia akan menjadi orang pertama yang terbang. Dia adalah seorang perwira senior, yang terhubung dengan baik dengan Institut Smithsonian. Dia memiliki teman-teman dengan jabatan tinggi, seperti Andrew Carnegie dan Alexander Graham Bell. Mereka telah membantunya mendapatkan dana hibah penelitian $50.000 dari Departemen Perang AS dan mengumpulkan para pemikir paling cerdas di Amerika Serikat. Wartawan dari New York Times mengikutinya berkeliling, dan publik mendukungnya. Sukses seharusnya hampir dijamin. Tetapi terlepas dari kerja keras dan banyak upayanya, dia tetap tidak berhasil membuat mesin terbang. Inilah alasannya. Pada tanggal 17 Desember tahun 1903, sekelompok kecil penonton menyaksikan seorang pria terbang untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, tapi orang itu bukan Langley. Mesin terbang itu dibuat oleh dua bersaudara, Wilbur dan Orville Wright. Mereka bukan seorang sarjana, dan proyek tersebut didanai oleh hasil dari toko sepeda Wright. Bagaimana mereka mencapai apa yang tidak bisa dilakukan Langley? Mereka mulai dengan mengapa.
Seperti yang dicatat James Tobin dalam biografinya tentang Wright, Wilbur dan Orville adalah ilmuwan sejati, yang sangat peduli dan tulus terhadap masalah yang mereka coba pecahkan, yaitu masalah penerbangan dan keseimbangan. Lebih penting lagi, mereka tahu bahwa jika mereka berhasil, itu akan mengubah dunia selamanya. Langley sebaliknya, terobsesi dengan apa? Dia menginginkan ketenaran dan prestis yang datang dengan terobosan ilmiah besar dan acuh tak acuh terhadap penerapannya. Ketika Wright mengalahkannya, dia tidak berusaha meningkatkan mesin terbangnya, tetapi dia menyerah begitu saja. Orville dan Wilbur adalah tim yang membantu Wright bersaudara. Mereka adalah rekan tim yang berdedikasi. Mereka menginspirasi orang lain untuk bergabung dengan tim Wright bersaudara. Setiap hari, semua anggota tim kembali ke lapangan di belakang toko Wright, dengan 5 set suku cadang. Setelah 5 kali gagal, mereka berjalan dengan susah payah dan makan malam. Keesokan harinya, mereka mulai lagi. Baik Langley dan Wright bersaudara sangat termotivasi, dan memiliki etos kerja yang kuat serta pemikiran ilmiah yang tajam. Langley membayar orang-orang yang berbakat untuk membantunya. Sedangkan komitmen Wright untuk mengubah jalannya sejarah, membuat orang-orang di sekitar mereka bersemangat, dan memenuhi mereka dengan keyakinan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, pekerjakanlah orang untuk apa yang dapat mereka lakukan untuk kamu, dan mereka akan bekerja untuk uangmu. Pekerjakan orang yang percaya pada alasanmu, maka mereka akan memberi darah, keringat, dan air mata mereka untukmu. Kesimpulan, semua aktivitas dimulai dengan why. Ini akan menjadi dasar bagi setiap keputusan, dan setiap pesan yang kamu sampaikan. Dengan demikian, kamu akan mendapat pendukung setia, dan meraih kesuksesan jangka panjang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini. Selain itu komentar juga permasalah apa lagi yang ingin kamu bahas di channel ini. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Si Karyawan Pintar.